Shalom, Godly Family. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-45 sampai 48. Saya akan bacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. LAI memberikan judul Yesus menyucikan bait Allah. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamut. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, salah seorang guru saya pernah marah-marah di kelas karena muridnya, saya dan teman-teman saya, makan di kelas. Maafkan, kami tidak makan dengan baik atau biasa-biasa saja. Kami makan di kelas seperti pesta pora yang digambarkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Bukan hanya makan di kelas, tetapi kami juga bernyanyi, bermain, bercengkrama dengan onar atau liar. Lebih parahnya, kami melakukan semuanya itu di tengah jam pelajaran, bukan di waktu istirahat. Tidak heran, ibu guru marah-marah dengan teriak-teriak sambil membalikkan meja. Ini kurang lebih seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika marah-marah di bait Allah. Namun bedanya, ibu guru tersebut tidak mengusir kami dari kelas. Malahan, beliau yang tidak mau masuk ke kelas kami. Ibu guru tersebut tidak mau lagi mengajar kami, tidak mau ngajar lagi di kelas kami. Berbeda dengan Yesus. Ya jelas berbeda. Selain ibu guru saya tadi, bukan Tuhan, beliau hanya marah-marah. Beliau tidak menasihati kami. Ibu guru tersebut meninggalkan kami seperti domba tanpa gembala. Semakin terlihat, bukan, perbedaannya antara Yesus dan ibu guru saya. Namun perbedaan yang jauh lebih penting adalah Yesus tidak marah-marah dengan membabi buta. Dia hanya mengusir pedagang-pedagang di sana karena mereka sudah berjualan dengan curang atau kotor. Saudara-saudara, Alkitab mencatat Yesus bukan orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, atau gila. Kita tentu juga percaya demikian. Yesus bukan orang gila. Jelas tidak mungkin dia marah-marah dengan membabi buta. Bahkan sampai-sampai menjungkir balikan semua meja yang ada di bait Allah. Namun, mungkin kita bayangkan Yesus menjungkir balikan meja dibantu oleh murid-murid juga. Tentu tidak begitu ya. Di zaman penjajahan Romawi terhadap Israel, setiap bait Allah dijaga oleh tentara-tentara. Kalau Yesus marah-marah dengan membabi buta, seperti yang pernah kita bayangkan mungkin, maka dia akan langsung ditangkap. Mungkin dia juga akan disalib lebih cepat dari yang seharusnya. Padahal, peristiwa tersebut dicatat oleh Lukas di pasal 19. Masih jauh dari rencana pembunuhannya di pasal 22. Meskipun sudah ada usaha di sana. Yesus masih harus menjawab pertanyaan, mengajar perumpamaan, dan dielulukan di Yerusalem. Tujuan Yesus menyucikan bait Allah adalah mengembalikan kesuciannya. Dia menyebut pedagang-pedagang menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Yesus menyebutnya demikian karena mereka memang seperti penyamun. Pedagang-pedagang di bait Allah berdagang dengan curang atau kotor. Mereka bekerja sama dengan imam-imam di sana untuk mencari keuntungan. Mereka bersekongkol membuat setiap orang yang ingin mengorbankan hewan di bait Allah
membeli hewan di sana. Tidak boleh mengorbankan hewan ternaknya sendiri-sendiri yang dibawa dari rumah atau dibeli dari tempat lain. Jadi harus beli di Bait Allah. Hasil persengongkolan. Selain itu, Yesus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Mereka akan ke bawah ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesus mengembalikan fungsi Bait Allah. Sama seperti Bait Allah yang disucikan oleh Kristus, kita sebagai Bait Allah yang hidup. Maukah kita disucikan oleh Roh Kudus? Memang kita sudah disucikan oleh Kristus melalui darahnya. Namun, kita tetap harus disucikan oleh Roh Kudus hari demi hari, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Sekaligus, supaya kita memberitakannya. Maukah kita disucikan oleh Roh Kudus, supaya kita semakin serupa dengan Kristus dan memberitakannya? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, ya Allah. Sekali lagi firman mengingatkan kami, seperti Bait Allah yang disucikan oleh Yesus dari kecurangan dan kekotoran, Engkau menyucikan kami sekali lagi melalui Roh Kudus, sehingga kehidupan kami semakin serupa Kristus. Darah Kristus sudah selesai menebus kami, tapi kehidupan kami belum selesai. Seharusnya kehidupan kami terus-menerus memberitakan Kristus. Roh Kudus di dalam terang, tuntun kami. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan akan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.